Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamar Satu Bukan Kamar Soto. Oke, di kesempatan kali ini saya mau sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar mengenai ukuran tank untuk Cana Auranti. Cana Auranti dikasih tank gede, efeknya seperti apa dan manfaatnya juga seperti apa atau minusnya apa, kita bahas di video kali ini. Gas ke! Nah, oke guys, jadi di depan saya ini udah ada beberapa Cana Auranti baby yang saya simpen di tank 6030 ya. Dimulai dari yang baru sampai dengan si Kinan dan si Parji. Si Parji itu size-nya paling kecil, sekarang tuh masih 10 cm. Nah, kenapa saya berani simpen dia di tank 6030 ya? Kita bahas. Yang pertama, saya juga ngelihat ya dari postingannya Om Dikit Arnanto di Instagram, kita juga harus memperhatikan tempat untuk tumbuh kembangnya si Auranti tersebut. Nah, jadi fungsi kenapa dia simpan di tank gede itu agar pertumbuhannya semakin bagus ya, karena menyesuaikan dengan tempatnya, alias membuat pertumbuhan ikan menjadi sangat-sangat maksimal. Nah, sekarang kita perdekat dulu untuk Cana yang pakai tank kecil ya. Nah, ini dia ada dua Cana Auranti yang masih menggunakan tank yang kecil, tank 30-25 sama 20 30x25x20. Nah, kenapa saya masih menggunakan tank kecil untuk Cana Auranti yang ini ukurannya malah lebih gede daripada si Parji ya? Alasannya itu yang jelas karena mental Auranti tersebut belum bagus ya. Untuk yang ini, apalagi ini yang baru saya beli dari Renpin ya. Berarti baru kemarin ya, baru sehari nih. Ini belum ada mental sama sekali karena emang saya pure bawa bahannya emang bahan yang sangat-sangat mentah ya. Jadi untuk bahan-bahan mentah pasti saya simpan di tank yang kecil dulu untuk membangun mentalnya. Adapun ini nih, ini adalah Auranti yang agak cukup lama juga di sini. Sebelum inilah, ini mentalnya udah ada nih. Cuman ini mental belum kunci sempurna, jadi saya masih simpan di tank kecil ya. Dia udah mau flaring walaupun sedikit-sedikit, tapi menurut saya pribadi mentalnya belum edan gitu. Jadi saya masih simpan di tank ini. Fungsi yang lain kenapa saya simpan di tank kecil? Karena ada beberapa Auranti itu yang nggak mau flaring sama kaca, sama tangan, bahkan sama benda pun dia nggak mau flaring. Nah, contohnya seperti ini. Nah, sekarang mau, biasanya dia nggak mau flaring sama benda, sekarang mau ya, aneh ya. Nah, biasanya kalau misalkan emang Auranti tersebut kurang respon atau tidak mau ngelawan ya sama kaca, sama benda, bahkan sama tangan, nah bisa kita menggunakan metode buka skat ya. Ini contohnya, agar dia flaring lawan. Biasanya flaring lawan itu emang sekarang nggak mau, tapi lama-lama juga biasanya tuh ketika dia melihat lawannya di samping biasanya langsung gas, berebet, soloyong. Nah, biasanya mempermudah flaring tangan itu seperti ini caranya. Ketika Auranti flaring lawan, kita coba kasih interaksi dengan tangan. Coba yang ini tuh, kayak gini aja. Sesekali kita kasih sejut lah, kita ruaskan kalau bahasa Sundanya mah ya. Nah, paling seperti itu. Kenapa saya menggunakan tank kecil? Karena Aurantinya mentalnya belum kebangun. Nah, sekarang kita lanjut ke tank yang besar. Nah, di tank besar pertama ini tank 6030 ya. Ada si Kenshi. Ini tuh Cana Auranti yang saya beli dari JR Canapis ya, dari si Ajito. Ini merupakan Cana baru ya. Tapi kenapa saya udah berani simpen di tank yang besar? Nah, ini bisa kalian lihat sendiri, mentalnya itu udah bagus ya, udah ngunci. Jadi walaupun dia disimpan di tank gede itu nggak akan berpengaruh gitu sama mentalnya ya. Biasanya kan kalau untuk mental yang masih anggop-anggopan atau mentalnya masih labil, ketika dia ditempatkan di tempat yang gede, biasanya mentalnya itu jadi hilang. Bukan hilang sih,
lebih ke apa ya, jadi angin-anginan parah gitu. Kadangkala kalau misalkan emang ikan mentalnya belum bagus, ikan malah jadi mojok ketika kita simpan di tank yang berukuran gede ya. Nah, tuh untuk PR ikan ini tuh di warna aja ya. Kita tinggal menaikkan warna ya untuk ikan yang ini. Nah, kita lanjut ke si Parji nih. Nah, ini untuk si Parji sendiri, walaupun dia kecil, tuh tanknya gede, ikannya kecil. Tapi mentalnya itu di sini ngunci banget, jadi saya berani banget gitu untuk nyimpen dia di tank yang gede ya. Selain mentalnya juga udah ngunci, warnanya juga dia udah up ya, udah paling up. Kalau di sini di ukuran Auranti yang kecil tuh dia yang paling up. Nah, untuk settingan tanknya bisa kalian lihat di postingan-postingan atau di konten-konten saya sebelum konten yang ini, banyak lah ya. Bisa di scroll juga ke bawah, biar cari aja gitu settingan tank untuk channel Auranti atau cara menaikkan mental. Banyak lah, ini cuman konten mewakili pertanyaan yang sangat banyak gitu. Auranti kecil disimpan di tank yang besar gitu, ngaruh apa enggak, work it atau enggak gitu. Nah, ini saya jawab di konten yang ini ya. Nah, ini nih yang kedua. Ini yang ketiga. Di sini ada ini yang si Forgotten nih. Ini juga kan mentalnya udah ngunci. Ini tuh lebih gede sih, kalau ini size-nya sekitar 14-15. Tanknya masih sama, tank 60-30. Mental ngunci, warnanya juga udah mulai up. Jadi saya tenang ya untuk nyimpen di tank yang gede-gede ini. Tuh, nggak bakal berubah sih kalau misalkan emang mental ikannya udah ngunci. Mau kalian simpen di tank berapapun, insya Allah ya, kebanyakan ya tetap aja seperti ini. Tetap barbar, tetap enak gitu. Bahkan pertumbuhannya semakin baik ya. Kita lanjut lagi ke si Kinan. Bahkan kalau Kinan sih di sini sama kayak Parji ya. Selain mentalnya ngunci, warnanya juga udah up banget gitu. Tuh, untuk dorsalnya juga udah mau sembuh ya kalau Kinan. Pasti kalau yang ikutin channel Kamar Satwa itu tahu si perjalanan si Kinan sama si Parji dari mulai awal datang sampai sekarang. Ini tuh ikan belum lama sih di sini, belum lama banget gitu. Baru berapa bulan ya, saya lupa sih, nggak ingat-ingat juga kapan dia kesininya. Nah, untuk Kinan juga sama, size-nya sekarang masuk ke 12-13 cm, dan untuk tanknya kita disimpan di tank 60-30. Nah, ini si Mega ya. Si Mega tuh di sini size-nya udah nyampe 17-18, tapi saya masih simpan di tanknya yang 60-30. Idealnya sih untuk size di bawah 20 sekitar dari 17 sampai 25-an lah ya. Ini tank yang paling ideal nih, 60-30. Nah, biasanya untuk ukuran tank itu saya pribadi ya berpatokan bahwa untuk tank ikan cana itu biasanya minimal 3 kali dari badan ya. Misalkan kalau ukurannya 15, ya berarti kita gunakan tanknya itu sekitar 40-45 ya. Atau bahkan kita bisa menggunakan tank yang 50. Tapi kalau misalkan mentalnya udah ngunci, simpan di tempat yang gede juga aman-aman aja sih. Dan buktinya ini kalau misalkan mental udah pada ngunci, ya enak-enak aja. Nah, ini tuh di sini tuh ada yang aneh nih dari ikan ini. Untuk dorsalnya itu sekarang full semuanya berubah menjadi kuning ya. Tuh, lihat, bisa kalian lihat. Dorsal atas semuanya kuning ya. Apa jangan-jangan ini mau menjadi kaliko? Nggak tahu juga sih, kita lihat aja ini perubahannya bakal terus berubah atau kembali lagi normal ya. Saya juga nggak tahu nih. Ini awalnya kan hitam ya, sekarang tuh jadi golden atasnya. Nggak tahu kenapa. Nggak disengaja, apakah sama tempatnya juga sama. Lord kita nih, aduh lampunya agak di-scope bentar ya. Nah, ini ikan cana yang terakhir di sini, cana Auranti terakhir di sini, yaitu silondok ya. Bahkan untuk silondok sendiri ini size-nya baru 26, 28, 26, 27, 28, nggak tahu lah, sekitar segitu. Ini saya simpan di tank 1 meter tuh. Kenapa saya berani simpan di tank ini? Balik lagi, karena mental silondok itu sudah sangat kunci. Tuh, tanpa interaksi pun dia mau flaring ya. Jadi aman-aman aja sih kalau menurut saya untuk ikan-ikan baby maupun ikan gede. Kita simpan di tank yang sangat-sangat gede itu dengan catatan mental ikannya udah sangat-sangat kunci ya. Jadi untuk penggunaan tank kecil itu hanya untuk menaikkan mental cana Auranti ya guys.
Paling untuk konten kali ini segitu dulu aja. Terima kasih banyak untuk kalian yang terus dukung channel kami. Tanpa kalian, kita bukan apa-apa. Saya doakan selalu lancar rezekinya. Dan jangan lupa tersenyum, karena tersenyum itu ibadah. Tetap di channel Kamar Sato, bukan Kamar Sok. Tuh.